Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah kita menyiram toilet? Airnya lari kemana? Kebanyakan dari kita mungkin akan menjawab ke septic tank. Dong, tapi gimana jadinya kalau ada sebuah negara yang hampir seluruh warganya tidak punya septic tank di rumah, tapi negaranya justru terkenal super bersih? Aneh kan? Negara yang kita bicarakan ini adalah Jepang. Ya, negara maju yang terkenal dengan inovasi dan kebersihannya. Kalau kalian jalan-jalan ke kota-kota besar seperti Tokyo atau Osaka, kalian akan sadar kalau rame-rama di sana tidak dilengkapi dengan septic tank seperti di Indonesia. Lalu, kemana perginya semua limbah rumah tangga mereka? Jawabannya terletak pada sebuah sistem canggih yang luar biasa efisien. Sistem pengolahan air limbah terpusat atau yang sering disebut GESWI. Sistem ini adalah jaringan pipa raksasa di bawah tanah yang menghubungkan hampir setiap rumah, gedung perkantoran, dan fasilitas publik langsung ke pusat pengolahan air limbah. Jadi, begini cara kerjanya. Setiap kali seseorang di Jepang menggunakan air, entah itu untuk mandi, mencuci piring, atau menyiram toilet, semua air kotor itu akan mengalir melalui pipa-pipa dari rumah mereka, bergabung dengan aliran dari rumah-rumah lain, dan bergerak menuju sebuah fasilitas raksasa. Fasilitas ini bukan sekadar tempat penampungan, tapi pabrik pengolahan air super modern. Di dalam pabrik ini, air limbah akan melewati serangkaian proses yang sangat kompleks. Pertama, benda-benda padat besar, seperti sampah plastik atau tisu, akan disaring. Kemudian, air akan masuk ke dalam tangki pengendapan, di mana partikel-partikel yang lebih kecil akan mengendap ke dasar. Setelah itu, bagian yang paling keren dimulai. Mikroorganisme atau bakteri, baik sengaja ditambahkan ke dalam air. Bakteri-bakteri ini akan memakan semua kotoran dan zat-zat organik berbahaya yang terlarut di dalam air. Proses ini disebut pengolahan biologis. Mereka bekerja tanpa henti, membersihkan air secara alami, seperti proses yang terjadi di alam, tapi jauh lebih cepat dan terkontrol. Setelah bakteri-bakteri ini selesai dengan tugasnya, air akan melalui tahap desinfeksi. Biasanya menggunakan klorin atau sinar ultraviolet untuk membunuh sisa-sisa kuman dan patogen berbahaya. Hasilnya, air yang keluar dari fasilitas ini sangat bersih, bahkan seringkali lebih bersih daripada air sungai di sekitarnya. Air bersih hasil olahan ini kemudian dikembalikan dengan aman ke lingkungan, seperti ke sungai atau laut, tanpa mencemari ekosistem. Lumpur sisa dari proses pengolahan pun tidak dibuang begitu saja. Lumpur ini diolah lagi, dikeringkan, dan seringkali diubah menjadi bahan bangunan seperti semen, atau bahkan menjadi sumber energi melalui proses pembakaran. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Pembangunan sistem Gesuido ini tentu saja bukan proyek yang murah dan cepat. Pemerintah Jepang telah menghabiskan miliaran dolar dan waktu puluhan tahun untuk membangun jaringan pipa yang mencakup lebih dari 90% populasi mereka. Ini adalah bukti komitmen jangka panjang mereka terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan sistem ini, Jepang berhasil mencegah pencemaran sumber air tanah, menghilangkan bau tidak sedap dari septic tank yang meluap, dan menjaga sungai-sungai mereka tetap bersih. Ini adalah salah satu rahasia besar mengapa Jepang bisa menjadi negara yang sangat bersih dan nyaman untuk ditinggali. Kisah Jepang ini mengajarkan kita bahwa dengan perencanaan yang matang, teknologi yang tepat, dan komitmen yang kuat, masalah sanitasi yang kompleks sekalipun bisa diatasi. Sebuah inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli pada cara kita mengelola limbah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Gimana menurut kalian? Keren banget kan sistemnya? Coba bayangkan kalau sistem seperti ini bisa diterapkan di lebih banyak tempat di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.